Sebanyak 14 orang tenaga medis dan pegawai di RSUP Haji Adam Malik Medan terkonfirmasi positif COVID-19. Polda Aceh amankan seorang napi di lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan atas kasus penipuan. Ratusan pengunjuk rasa memblokir akses jalan flyover Amplas dalam demo tolak pengesahan Omnibus Law. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 17 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kini sudah mencapai 2.693 kasus konfirmasi. Berdasarkan peta persebaran, zona hijau di Sumut hanya tersisa 4 daerah. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 16 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 meningkat terus signifikan sebanyak 97 kasus menjadi 2.693 kasus konfirmasi, 313 kasus suspek, dan 2.412 kontak erat. Untuk kasus konfirmasi yang meninggal dunia berjumlah 136 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 634 orang. Berdasarkan data persebaran, saat ini hanya tersisa 4 daerah saja yang masih berstatus zona hijau, yakni Pakpak Barat, Nias, Nias Barat, dan Nias Utara. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah, kini sudah mencapai 25 kasus. Penambahan kasus didapatkan setelah 3 orang warga Serdang Bedagai dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab PCR. Hal ini disampaikan juru bicara gugus tugas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal dalam keterangan persnya di posko gugus tugas penanganan COVID-19 Serdang Bedagai. Menurut Akmal, ada penambahan 3 kasus konfirmasi positif COVID-19 sehingga jumlah kasus sudah mencapai 25 kasus terkonfirmasi. Ketiga penambahan kasus tersebut seluruhnya berdomisili di Kota Medan, yakni BR, warga Kecamatan Tebing Syah Bandar, B, warga Kecamatan Dolok Merawan, dan SZ, warga Kecamatan Dolok Masihul. Dari 25 kasus positif COVID-19 di Serdang Bedagai, 1 diantaranya meninggal dunia, 14 orang telah dinyatakan sembuh, dan 10 orang masih menjalani perawatan. Telah terjadi penambahan 3 orang warga Kabupaten Serdang Bedagai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 22 kemarin bertambah menjadi 3, berarti 25. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan menyatakan 14 orang tenaga medis dan non-medisnya terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka positif COVID-19 lantaran tertular dari penderita COVID-19 berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala. Ketua Tim Pencegahan Penularan COVID-19 RSUP Adam Malik Medan, Dr. Muhammad Fadli Simanjuntak, mengatakan ke-14 orang tersebut terdiri dari 1 orang dokter, 6 orang perawat, dan 7 orang tenaga administrasi. Mereka diketahui terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes swab pada Kamis sore. Tes swab dilakukan lantaran ke-14 orang tersebut menunjukkan gejala tertular COVID-19. Mereka dipastikan memiliki kontak erat dengan pasien di lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit yang berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala. Kini, ke-14 orang tersebut telah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Pegawai yang terinfeksi COVID-19 di Rumah Sakit Adam Malik itu berjumlah 14 orang yang dapat kita bagi menjadi 2, yaitu untuk tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Pegawai yang terinfeksi. Pasca mengikuti rapid test, ratusan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP KPU Kota Medan dinyatakan reaktif COVID-19. Para petugas tersebut akan diganti dan menjalani tes lanjutan. Hasil rapid test yang dilakukan terhadap 4.429 petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP KPU Kota Medan secara resmi telah keluar. Berdasarkan data yang diperoleh KPU Kota Medan, sebanyak 121 orang PPDP dinyatakan reaktif COVID-19. KPU Medan menyampaikan petugas yang dinyatakan reaktif akan diganti dan menjalani tes lanjutan.
Berdasarkan jadwal, ribuan petugas pemutakhiran data pemilih akan bekerja melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih pada Pilwako Medan mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 mendatang. Posisi kita melakukan rapid test terhadap mereka. Jika reaktif maka kita ganti. Nah, ini semua yang reaktif sudah kita ganti. Sudah diganti gitu, Pak? Sudah diganti dengan yang non reaktif. Jadi itu posisinya. Kalau itu nanti penanganan dari gugus tugas. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Polda Aceh amankan seorang napi di lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan atas kasus penipuan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Satu unit mobil pickup menabrak bengkel sepeda motor dan kios pedagang di Jalan Lintas Medan Pelawan. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang mengalami luka, 2 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di kawasan Jalan Titipapan, Kecamatan Medan Deli pada Kamis kemarin. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat satu unit mobil pickup melaju kencang dari arah Medan menuju Pelabuhan Pelawan. Saat akan mendahului kendaraan di depannya, sopir kehilangan kendali hingga menabrak bengkel sepeda motor dan warung di sebelahnya. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang mengalami luka, sementara 2 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Delima. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi kejadian kemudian mengamankan kendaraan, sementara sopir pickup melarikan diri usai kecelakaan. Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan kapal pukat trawl di perairan Serdang Bedagai dan Batubara kembali terjadi. 2 unit kapal pukat trawl asal Pagurawan dibakar OTK di perairan Sergai. Kedua kapal yang dibakar masing-masing 1 unit kapal pukat tarik bermesin serta 1 unit kapal pukat gerandong. Sementara 1 unit kapal lainnya gagal dibakar setelah petugas Satpol Air dan TNI datang ke lokasi. Aksi pembakaran kapal bermula saat kapal pukat asal Pagurawan sedang beroperasi menangkap ikan di sekitaran perairan Pantai Sialang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu. Sekitar 10 perahu motor ditumpangi sejumlah orang kemudian datang mendekati kapal dan menganiaya sejumlah ABK kapal pukat dan selanjutnya membakar 2 unit kapal milik nelayan asal Pagurawan. Personil Satpol Air Polres Serdang Bedagai dan TNI hingga kini masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian, sementara terhadap 2 unit kapal yang terbakar sudah dipasang garis polisi. Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan pukat trawl ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya aksi serupa juga pernah terjadi beberapa bulan lalu, juga disertai aksi pembakaran kapal. Senjata ditodongnya pakai senapang. Senapang angin? Iya. Terus naik dia langsung diajarnya kami. Dipukul-pukulnya, dijatuhnya lagi tuh. Berapa orang? Rame, satu kapal 20 orang. Kapalnya ada sekitar hampir 10 lah. Sudah diajarnya kami, dibawanya kami ke pinggir. Pinggir? Iya, sampai ke pinggir suruhnya kami naik, langsung dibakarnya kapal kami. Kita ke berita selanjutnya. Lakukan penipuan melalui aplikasi pesan WhatsApp seorang napi di lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan diamankan petugas kepolisian dari Polda Aceh pada Kamis kemarin. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti telepon genggam. Pelaku penipuan bernama Roy alias Ucok merupakan narapidana kasus narkoba di lapas Tanjung Gusta Medan diamankan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh setelah melakukan penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan penipuan oleh salah satu hotel di Aceh yang dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan Direktur Kriminal Khusus Polda Aceh. Dalam aksinya, pelaku menggunakan foto dan nama Dirkrimsus Polda Aceh untuk meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel tersebut. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti telepon genggam milik pelaku. Kini pelaku dibawa ke Mapolda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut. Polda Aceh Subdit 5 Cyber melakukan proses pemindahan tersangka yang warga binaan di lapas kelas 1 Tanjung Gusta terkait tindak pidana ITE. Pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan media WhatsApp. Polsek Batuna 2 Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkotika. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti sabu-sabu.
Pelaku atas nama Hairul Effendi Lubis ditangkap polisi di rumahnya di Desa Salambu, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti sabu sebanyak 3 paket, 2 timbangan elektrik, serta puluhan plastik transparan. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya polisi menerima laporan dari warga terkait aktivitas transaksi narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku membeli sabu dari seorang bandar dengan harga 2 juta rupiah. Pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Polres Padang Sidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan narkotika tersebut. Kami berhasil menemukan tersangka yang sedang berada dalam rumah. Pada saat kami melakukan penggerebekan, sempat melakukan perlawanan, hingga berusaha menangkan BB dan melarikan diri, dan ternyata berhasil kami temukan ada barang bukti berupa timbangan. Dan Pemirsa, Satreskrim Polres Serdang Bedagai mengamankan seorang pria warga Kecamatan Teluk Mengkudu atas kasus tindak asusila terhadap tetangganya sendiri. Tersangka Ruhut Nababan, usia 55 tahun, warga Dusun 1 Simpang Tanah Raja, Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, diamankan polisi atas kasus tindak asusila terhadap terhadap tetangganya sendiri. Di ruang pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaku mengakui telah melakukan 3 kali pencabulan terhadap korban berinisial JS. Modus yang dilakukan tersangka memberi imbalan uang sebesar Rp2.000 kepada korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Panduwinata, kasus asusila ini terungkap setelah orang tua korban mengetahui aksi pelaku yang mencabuli korban di rumahnya. Kini, tersangka ditahan di Mapolres Serdang Bedagai dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Kemarin kita Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan seorang laki-laki parubaya yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang masih kita dalami mengalami keterbelakangan mental. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai ratusan pengunjuk rasa memblokir akses jalan flyover Amplas dalam demo tolak pengesahan Omnibus Law. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Ratusan pengunjuk rasa melakukan aksi demo menolak pengesahan Omnibus Law pada Kamis kemarin. Dalam aksinya, massa memblokir akses jalan layang Amplas Medan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dengan membawa spanduk dan berorasi, pengunjuk rasa meminta pemerintah tidak mengesahkan Omnibus Law karena dinilai akan menyengsarakan masyarakat, terutama sektor tenaga kerja. Massa juga menolak kenaikan iuran BPJS, menuntut terwujudnya jaminan sosial serta upah yang layak bagi pekerja. Aksi demo dengan pemblokiran jalan flyover Amplas membuat kemacetan di sepanjang jalan SM Raja, Kota Medan. Ratusan personil kepolisian dari Polrestabes Medan dan jajaran dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demo. Polisi terpaksa menutup sementara akses jalan flyover Amplas dari arah Kota Medan menuju Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Mengakibatkan kemunduran bagi rakyat Indonesia. Pertama, menghilangkan hak-hak atas pesangon yang mengurangi hak pesangon bagi buruh ter-PHK, akan menghilangkan upah minimum sektoral dan upah minimum kota. Dia akan melegalkan praktek-praktek perampasan tanah. Dia akan semakin melegalkan praktek-praktek. Ratusan masyarakat desa Meranti, Kecamatan Pilahulu, Kabupaten Labuhan Batu menduduki lahan PT Tolan 3 Selatan di Desa Perkebunan Perlabian, Labuhan Batu Selatan. Masyarakat mengklaim sebagian lahan milik warga berada di areal tersebut. Ratusan masyarakat yang datang menduduki PT Tolan 3 Selatan atau SIPEF menuntut perusahaan untuk mengembalikan lahan yang berada di areal HGU perusahaan. Menurut masyarakat, lahan tersebut telah dikuasai PT SIPEF sejak tahun 1971 dan belum dilakukan proses ganti rugi. Warga juga meminta dilakukan pengukuran ulang karena ditemukan adanya kejanggalan terkait luas lahan milik perusahaan dari HGU seluas 2.552 hektar menjadi 3.672 hektar. Adanya kelebihan luas sekitar 1.236 hektar. Warga mengklaim kelebihan tersebut merupakan lahan milik warga. Warga juga mendirikan tenda dan dapur umum serta menginap di areal tersebut hingga ada kesepakatan dengan pihak perusahaan. Sementara saat akan dikonfirmasi, pihak perusahaan tidak bersedia dimintai keterangan.
Kalau perkebunan ini mereka tuh ngotot bahwa HGU yang diberikan BPN itu betul adanya. Tapi kalau kita minta cross check lapangan atau mengukur lahan ulang itu mereka tidak berani. Dan mereka tidak pernah menunjukkan HGU asli dari perusahaan tersebut. Dan kita sendiri punya punya Komisi A DPRD Kabupaten Langkat bersama perwakilan pemerintah provinsi dan Badan Pertanahan Nasional melakukan peninjauan ke lokasi lahan yang menjadi sengketa antara warga dan pihak PTPN 2. Kedatangan mereka pun disambut unjuk rasa warga. Kedatangan rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Langkat ke lokasi sengketa di Desa Kuala Begumit, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat terkait sengketa tanah seluas 10 hektar. Komisi A juga mengundang pihak terkait ke lokasi sengketa seperti masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, dan perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun pihak PTPN 2 yang turut diundang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Di lokasi petugas BPN melakukan pengukuran dengan GPS untuk memastikan area lahan yang disengketakan. Lahan seluas 10 hektar ini diklaim milik warga sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara tahun 1985. Namun lahan tersebut juga diklaim sebagai wilayah hak guna usaha milik PTPN 2. Komisi A DPRD Langkat, Yul Hijar, menyatakan pihaknya sengaja turun ke lokasi untuk menindaklanjuti persoalan sengketa lahan antara warga penggarap dengan pihak PTPN 2 yang persoalannya hingga kini tak kunjung selesai. Saya mau nanya sederhana sama Ibu di depan teman-teman sini. Setelah titik koordinat ini dinyatakan pasti bahwasannya di luar daripada ex-PTP, maka secepat mungkin kami akan adakan RDP kembali, mengundang kembali PTP, mengundang lagi kembali BPN, mengundang lagi tokoh masyarakat atau kelompok tani, sehingga menyatakan kalau memang ini adalah di luar daripada ex-PTP 2, maka kami... Sementara guna mendukung swasembada gula nasional di tahun 2020, pihak PTPN 2 melakukan pembersihan lahan yang selama ini dikuasai petani penggarap. PTPN 2 rencananya akan kembali menanam tebu guna mengoptimalkan produksi gula di kebun Kuala Madu, Kabupaten Langkat, sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lahan yang dibersihkan berada di Desa Selipit, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, seluas 40 hektar. Lahan ini sebelumnya dikuasai oleh petani penggarap dan ditanami tanaman palawija seperti jagung, ubi, dan lain-lainnya. Menurut manajer kebun Kuala Madu PTPN 2 Irwan, pembersihan lahan dilakukan sesuai HGU nomor 5 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional guna mendukung wacana swasembada gula nasional yang dicetuskan pemerintah pusat. Pihak PTPN 2 rencananya akan kembali memproduksi gula di pabrik gula kebun Kuala Madu yang beberapa waktu belakangan tidak berproduksi maksimal karena minimnya pasokan bahan baku tebu dari area lahan yang disengketakan. Ditargetkan di tahun 2020 ini, PTPN 2 akan bisa kembali memproduksi gula dan ikut berperan serta dalam industri swasembada gula nasional. Hari ini kami mengadakan pembersihan lahan yang mana lahan ini adalah merupakan areal HGU Kebun Kuala Madu sesuai dengan sertifikat HGU kita yang dikeluarkan oleh BPN. Ada berapa luas, Pak? Di lokasi ini kebetulan 35 hektar. Sejumlah petani di Batubara menguji coba penggunaan teknologi pupuk asap cair pada tanaman padi. Hasilnya produksi padi meningkat hingga 50%. Panen perdana padi hasil uji coba penggunaan pupuk asap cair digelar di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Kamis sore. Panen perdana ini dihadiri Bupati Batubara, Jahir, Kapolres Batubara, Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan, dan sejumlah pejabat lainnya. Bupati Jahir mengatakan penggunaan pupuk asap cair ini merupakan inovasi di bidang pertanian dan baru pertama kali diterapkan di Batubara, yang diklaim dapat meningkatkan hasil panen padi dari biasanya 4 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar. Pupuk asap cair sendiri dibuat dari uap hasil pembakaran saat pembuatan arang kayu, hasil inovasi sejumlah perajin arang kayu binaan PT Kawasan Industri Medan. Penggunaan pupuk asap cair diaplikasikan dengan cara disemprotkan melalui daun sebanyak 10 kali selama 1 musim tanam. Diharapkan ke depannya penggunaan pupuk asap cair ini dapat diterapkan di daerah lain untuk meningkatkan penghasilan para petani dan mempertahankan swasembada beras di Batubara. Percobaan pada tanah dengan kondisi yang unsur haranya sangat kurang, ya, dengan perlakuan T0, ya, T di bawah dosis, T dosis dan di atas dosis, ternyata dosis normal dibandingkan dengan tanpa perlakuan ini mengalami
perubahan penampilan tanaman, jumlah bulir, jumlah batang. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, permintaan akan ikan cupang hias terus mengalami peningkatan seperti yang dialami seorang pembudidaya ikan cupang asal Kabupaten Langkat yang harus memenuhi permintaan pasar domestik bahkan mancanegara. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumur edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Ikan cupang, sejenis ikan air tawar yang memiliki warna yang sangat variatif dan mencolok. Kecantikan warna siripnya inilah yang membuat ikan cupang kerap dipelihara masyarakat sebagai ikan hias. Nah, di tengah pandemi COVID-19, permintaan akan ikan cupang hias terus mengalami peningkatan, seperti yang dialami seorang pembudidaya ikan cupang asal Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bernama Hendrik Nasution. Berawal dari hobi memelihara ikan, Hendrik memulai untuk merintis budidaya ikan cupang yang kini sudah menembus pasar domestik bahkan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Dari tahun 2011. 2011? Ya. Itu kemana aja ini, Bang? Bangsa pasarnya biasanya? Sampai keluar, bahkan keluar ke Dubai, Singapura, Malaysia. Ke Dubai juga ngirim? Iya, Dubai ngirim. Permintaan orang itu seperti apa, Bang? Biasanya, Bang, yang favoritnya? Favoritnya biasanya multi sama FCCP. Hendrik menambahkan, budidaya ikan cupang hias terbilang mudah. Hanya perlu memperhatikan pemberian pakan dan menjaga kualitas air. Di mana dalam satu wadah perkawinan ikan dapat menghasilkan 400 hingga 1000 ekor ikan cupang hias untuk kemudian dipilah ikan berkualitas biasa, medium, bahkan premium. Dari panen tersebut, Henry dapat memenuhi permintaan pasar setiap bulannya yang mencapai 1000 hingga 5000 ekor dengan harga jual ikan yang bervariatif mulai dari 5.000 hingga 3 juta rupiah per ekornya. Kini dari hasil budidaya ikan cupang, Henry dapat menghasilkan omset mulai dari 3 juta hingga 10 juta rupiah per bulannya. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Metro TV.